سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulan ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirin ma'syiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah, umur, kesempatan, sehat, dan yang lebih dari itu semuanya adalah kita masih diberikan nikmat iman. Nikmat keimanan adalah nikmat di mana tidak ada tandingannya. Seseorang yang memiliki keuntungan atau kekayaan sepenuh dengan bumi ini pun, ketika nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak memiliki sesuatu yang lebih indah, lebih berat timbangannya, lebih bermanfaat bagi dirinya, kecuali dibandingkan dengan nikmat keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Umur kita semakin berkurang di dunia ini, bukan semakin panjang. Yang merayakan ulang tahun perlu diperhatikan bahwa sesungguhnya umurnya semakin berkurang. Masa dia di dunia ini semakin berkurang. Yang punya harta, hati-hati. Harta itu juga akan menjadi sesuatu yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu an terkait dengan 5 hal yang nanti apabila seorang anak Adam meninggal dunia, dia meninggalkan dunia ini, kemudian menghadap kepada kematiannya, kemudian didudukan oleh malaikat, kemudian melalui perjalanan hingga dia kemudian ditanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama min ibni Adam hatta yas'aluhu an khamsin. Tidak berpindah tempat berdirinya kaki seseorang dari anak Adam ini hatta yas'aluhu an khamsin, sebelum dia ditanya 5. Sebelum dia ditanya 5 hal. Fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti. Apa yang akan dipertanyakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang pertama adalah wa an umurihi fi ma afna. Wa an umurihi fi ma afna, dari umurnya untuk apa ia habiskan. Sahabat Ali karramallahu wajhah adalah sahabat yang sangat berhati-hati karena memiliki ilmu yang begitu mendalam. Pernah suatu ketika sahabat Ali di dalam asarnya mengabarkan kepada sahabat yang lain. Apa yang sahabat Ali sampaikan kepada sahabat yang lain? Innad dunya huwa amal la hisab wa fil akhirat huwa hisab la amal. Ketahuilah sesungguhnya di dunia ini manusia baru bisa beramal dan belum akan dihisab. Dan di akhirat nanti, manusia itu akan dihisab dan sudah tidak bisa beramal. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kita agar senantiasa menjadi pribadi yang waspada, hati-hati. Sehingga Al-Quranul Karim menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai engkau orang-orang yang beriman, wal tandur,
hendaklah kalian memperhatikan nafsum, diri kalian, ma qaddamat liqad, apa yang hendak kalian persiapkan untuk hari esok. Apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Seorang mukmin senantiasa diajari dalam ajaran Islam ini supaya berhati-hati dan memperhatikan apa yang menjadi amalannya untuk hari esok. Kenapa? Wa an umuri fi ma'afna, karena umurnya akan ditanya. Jadi jangan main-main. Umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lewat begitu saja. Maka sehingga ada seorang ulama, Syekh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan, setiap satu hari yang dilewati oleh seseorang, maka sesungguhnya dia kehilangan satu hari kesempatan di muka bumi ini untuk beramal. Dia kehilangan satu hari di muka bumi ini untuk beramal, yang itu nanti akan menentukan di hari akhirat. Jadi kembali kepada nasihat sahabat Ali, memilih kita nanti kehidupan di akhirat mau baik, yaitu masuk ke dalam surga, atau mau buruk, masuk ke dalam neraka, milihnya bukan nanti, milihnya itu saat ini, sekarang, di dunia ini. Dengan apa? Dengan amalannya, dengan bagaimana umurnya dipergunakan, begitu. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, banyak yang hari ini mereka tidak menyadari bahwa umur yang mereka lewati ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian besar, qalilan ma tashkurun, sedikit dari antara mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi mboten kelingan karo sing kuwasa. Mboten kelingan nek umur iki niku badhe ditangleti dening Allah, begitu nggih. Jadi yo seolah-olah hidup yo ya just life begitu, hanya hidup saja begitu. Padahal enggak, umur mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi Allah wajibkan untukmu salat subuh, engkau tunaikan enggak salat subuhnya? Ditanya itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Imam Al-Albani. Masuk waktu siang, Allah perintahkan engkau untuk sholat zuhur, engkau tunaikan atau enggak? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya masuk waktu asar, maghrib, dan seterusnya. Nah, seperti ini kita masuk kepada bulan Ramadan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti umur kita, masuk kita ke dalam bulan Ramadan, ditanya puasanya dijalankan atau enggak. Ketika Allah kutiba alaikumus siyam, Allah wajibkan kepada engkau untuk berpuasa enggak? Begitu. Wah, niku ditangleti. Kenapa demikian? Ya Gusti Allah sih memiliki dunia dan seisinya. Allah yang memiliki dunia dan seisinya, Allah yang menciptakan manusia, Allah berkehendak untuk memberikan al-amar, yaitu perintah. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap perintah Allah kepada kita sesungguhnya adalah keuntungannya untuk kita yang beramal. Untuk kita yang beramal. Contoh, hari ini kita sedang berpuasa. Kita di bulan-bulan Ramadan ini, Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah. As-siyamu junnah, puasa itu perisai bagimu. Dari apa? Junnatum minan nar, perisai bagimu dari api neraka. Masya Allah. Puasa yang sehari kita amalkan ini, ternyata ini menjadi perisai kita nanti dari apa? Dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan amal dengan fadilah atau dengan keutamaannya, nggak ada bandingannya. Kita cuma tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dalam berpuasa. Tapi bonusnya apa? Hadiahnya apa dari Allah Subhanahu wa taala? Kita diberikan perisai, yaitu kita punya perlindungan dari sesuatu tempat yang di akhirat nanti, yang siapapun masuk ke dalamnya pasti dia akan menderita dan sengsara dan tidak akan bahagia selama-lamanya, insyaallah. Sehingga masyaallah seorang mukmin yang memahami kaidah ajaran agama ini akan terasa ringan. Maka perhatikanlah setiap umur kita. Bulan puasa, umur kita untuk apa kita gunakan? Untuk berpuasa kah? Atau untuk kita batal hanya karena kerja capek sedikit kita batalkan puasa? Masya Allah, tidak. Bahkan Nabi SAW beserta para sahabat pernah dalam satu Ramadan melakukan peperangan 6 kali peperangan dalam surah Nabawiyah. Luar biasa.
Bukan hanya sekedar kerja keras. Yang namanya peperangan itu pasti melelahkan, capek, nggak bisa santai-santai, dan nyawanya sangat terancam. Tapi mereka amalkan, tetap jalankan puasa selama mereka masih mampu. Walaupun ada udzur-udzur syar'i yang boleh kemudian orang tidak berpuasa. Kembali ke hadis tadi dari Imam At-Tirmizi dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. 5 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. 1, umurnya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, umur kita perhatikan. Ya. Tidak panjang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umur seseorang an umuri baina ummati, ya. An ummati, umur dari umatku baina sitina ila sab'in, sabda Nabi. Umur di antara umatku nanti antara 60 hingga 70 saja. 60 hingga 70 saja. Ini rata-rata. Tetapi banyaknya yang meninggal sejak dini atau usia dini, ya, remaja sudah meninggal, umur sekian sudah meninggal. Masya Allah. Itu warning untuk kita, perhatian untuk kita. Umuri fima. Nah, siapkan setiap waktu yang kita lalui ini dengan sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan, an syababi fi ma ablah, dari masa mudanya untuk apa engkau habiskan. Masa mudanya untuk apa engkau lewati. Kenapa hal ini ditanyakan oleh Allah? Karena sering di antara pemuda-pemuda ini kebanyakan merasa umurnya masih panjang, harapannya masih ke depan banyak, tobat nanti saja begitu, gitu. Ngibadah yo mongko sike, wong ngibadah itu sedikit juga diterima atau menyelamatkan begitu. Jadi paham-paham yang sangat buruk ini membahayakan, ya. Tapi ingat, masa muda ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi nom-nomane dhewe menika dipuntang letih dening Allah. Jadi hari ini yang kita melewati masa muda dahulu penuh dengan kegelapan, segeralah bertaubat kepada Allah. Fastaghfiru dzunuba illa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa mim malihi min aina kasaba, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang ketiga adalah wa mim malihi min aina kasaba, harta dari mana engkau mendapatkannya. Harta ini akan ditanya oleh Allah. Jadi bukan sekedar orang itu mencari harta itu sekedar banyak, tidak. Halalnya harus diperhatikan. Kemudian keberkahannya harus diperhatikan. Masya Allah, bonusnya seseorang yang mencari rezeki dengan halal, dengan berkah, ya, dia akan dibahagiakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibahagiakan lebih-lebih di akhirat nanti. Ya. Kemudian harta ini akan ditanya dari mana mendapatkannya. 2 dari harta ini yang akan ditanya. Yang kedua adalah wa mim malihi ma yanfaqo. Harta ini juga ditanya, bukan hanya dari mana dia dapatkan saja, melainkan untuk apa ia belanjakan. Harta ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi duitnya nggih napa niku perlu diperhatikan. Jangan serampangan apa-apa dibeli, bahkan untuk foya-foya sesuatu yang membuat dia malah terhina dengan hartanya. Banyak orang dianugerahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab karena dia tidak memperhatikan hartanya untuk apa dia belanjakan. Masya Allah. Islam mengajarkan itu semua. Dan yang kelima yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min fi ilmihi fi ma fa'lam, dari ilmunya sudahkah dia amalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita belajar mengaji seperti ini bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk cuma sekedar ngisi waktu luang, bukan hanya sekedar untuk rutinitas belaka, tidak. Tapi suatu ilmu yang kita dapati, mari ikhtiari untuk bisa diamalkan. Karena ilmu yang diamalkan itulah yang berhasil dijawab oleh seseorang hamba ketika ditanya oleh Allah, wa min fi ilmi fi ma'alim. Orang belajar sholat supaya sholatnya tambah baik, orang belajar puasa supaya puasanya tambah baik, orang belajar zakat supaya zakatnya tambah baik, orang belajar silaturahmi supaya silaturahminya tambah baik. Begitu, ya. Jadi ilmu ini kita pelajari itu supaya apa? Supaya amal kita meningkat. Sederhana dalam Islam.
sederhana dalam Islam. Ketika Allah tunjukkan dalam Al-Quranul Karim, ketika Rasulullah SAW contohkan dalam sabda-sabdanya, dalam sunnah-sunnahnya, supaya apa? Supaya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita ini amalkan, Masya Allah, 5 hal yang akan ditanya oleh Allah: umur, masa muda, kemudian harta, dari mana dan kemana dibelanjakan, kemudian ilmu, ya, ilmu sudahkah diamalkan atau belum? Kita sudah amalkan. Nah, inilah yang akan dipertanyakan, ya, di yaumil qiyamah nanti, dan tidak akan bergeser seseorang sebelum dia ditanya 5 perkara. Beginilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang diberikan hidayah oleh Allah untuk mempersiapkan umur kita, usia muda kita, kemudian harta kita, supaya kita jadikan amal soleh, sehingga innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, sehingga kita, iman kita menjadikan umur kita, segala sesuatunya menjadi amal soleh kita, dan kita berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan di yaumil qiyamah kelak nanti, dan selamat kita. Demikian, semoga bermanfaat, dan mari kita bersama-sama berikhtiar untuk mengamalkannya. Saya mohon maaf. Akhuru qouli hadza wa astaghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka